Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia dan juga kepada kawan-kawan semua yang menonton video saya pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang beberapa aspek penting dalam bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama ada ragam bahasa, lalu ada ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, dan ada kalimat efektif, ada paragraf, ada karya tulis ilmiah, ada kutipan dan daftar pustaka, serta plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Oke, yang pertama tadi ada ragam bahasa. Ragam bahasa ini adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tujuan, dan pengguna bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu menggunakan bahasa yang berbeda tergantung kepada siapa kita berbicara atau dalam kondisi apa komunikasi tersebut dilakukan. Secara umum terdapat dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Nah, untuk ragam bahasa lisan itu digunakan secara langsung dalam komunikasi secara langsung seperti percakapan sehari-hari, presentasi, diskusi ataupun sesuatu yang berhubungan langsung, komunikasi secara langsung. Nah, dalam ragam bahasa lisan, intonasi, ekspresi wajah ataupun gerakan tubuh itu dapat membantu menyampaikan maksud dari pembicara tersebut. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis itu digunakan dalam bentuk tulisan seperti laporan, makalah, artikel, ataupun karya ilmiah. Nah, dalam ragam bahasa tulis itu biasanya lebih memperhatikan aturan tata bahasa dan ejaannya. Nah, dalam konteks akademik, penggunaan ragam bahasa yang baku itu sangat diperlukan agar informasi bisa tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Oke, yang kedua itu ada ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ini merupakan aturan dalam mengatur cara penulisan bahasa Indonesia dengan benar. PUEBI ini berfungsi sebagai pedoman agar penggunaan bahasa dalam tulisan menjadi lebih teratur. Beberapa aturan dalam PUEBI atau ejaan bahasa Indonesia ini meliputi huruf kapital, tanda baca, penulisan kata, serta penggunaan kata serapan. Nah, contohnya pada huruf kapital digunakan di awal kalimat dan sebagai awal di nama orang ataupun nama tempat. Dan selain itu seperti tanda baca titik, koma, tanda tanya ataupun tanda baca yang lainnya digunakan sesuai dengan aturan agar makna dalam kalimat tersebut tidak berubah. Nah, dengan menerapkan ejaan yang benar, maka tulisan itu akan lebih rapi, profesional, dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Oke, yang ketiga sekarang ada kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan tidak bertele-tele atau tidak berlebihan. Ciri-ciri dari kalimat efektif ini memiliki kesepadanan struktur, penggunaan kata yang tepat, tidak bertele-tele, dan memiliki makna yang jelas. Nah, contohnya pada kalimat yang tidak efektif, misalkan para mahasiswa-mahasiswa sedang melakukan kegiatan belajar bersama. Nah, kalimat itu tidak efektif karena terdapat pemborosan kata. Nah, agar menjadi kalimat efektif itu bisa diubah menjadi para mahasiswa. Jadi tidak perlu para mahasiswa-mahasiswa. Karena di depannya udah ada para. Nah, para ini berfungsi sebagai satu sekumpulan, jadi tidak perlu diulang lagi mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalimat yang efektifnya menjadi para mahasiswa sedang melakukan kegiatan belajar bersama. Kalimat efektif ini penggunaannya itu sangat penting dalam penulisan ilmiah karena dapat membantu pembaca lebih mudah mengerti dalam memahami ide dari si penulis tersebut. Nah, sekarang yang keempat yaitu ada paragraf. Paragraf ini merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang membahas satu gagasan. Nah, dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas. Paragraf yang baik itu harus memiliki kesatuan dan kepaduan. Kesatuan itu berarti semua kalimat dalam satu paragraf itu membahas satu topik yang sama. Sedangkan kepaduan itu berarti hubungan antar kalimatnya tersusun dengan baik. Jenis paragraf itu bisa dibedakan dari gagasan utamanya. Ada paragraf deduktif yang gagasan utamanya itu di awal, sedangkan paragraf induktif itu berarti gagasan utamanya di akhir. Oke, yang kelima sekarang ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, penelitian, dan metode tertentu. Nah, tujuan dari karya ilmiah ini adalah menyampaikan informasi atau
menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari karya tulis ilmiah itu misalkan seperti makalah, laporan penelitian, dan skripsi. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ini, yaitu menggunakan bahasa yang baku, memiliki struktur yang jelas, berdasarkan data, dan dapat dari sumber yang terpercaya. Dan struktur dari karya tulis ilmiah ini terdiri dari judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Oke, yang keenam sekarang yaitu kutipan dan daftar pustaka. Nah, dalam penulisan karya ilmiah itu, penulis sering menggunakan pendapat atau teori dari sumber lain. Nah, penggunaan pendapat atau teori dari sumber lain itu harus disertai dengan kutipan. Nah, kutipan ini adalah si penulis yang mengambil sebagian informasi dari sumber tertentu untuk mendukung pembahasan dalam tulisannya. Dan kutipan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu penulis mengambil dari sumbernya langsung dan di copy paste. Nah, jadi tidak diubah kalimatnya. Tapi kalau kutipan yang tidak langsung itu diubah dengan bahasa sendiri. Nah, tujuan dari kutipan dan daftar pustaka itu adalah untuk menghargai karya orang lain dan juga menunjukkan bahwa tulisan tersebut atau penulis tersebut memiliki sumber data yang jelas. Oke, sekarang yang ketujuh yaitu ada plagiarisme. Plagiarisme itu adalah tindakan mengambil ide, tulisan atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber atau pengakuan yang sesuai. Plagiarisme ini merupakan tindakan yang tidak etis dalam dunia akademik karena melanggar kejujuran ilmiah. Contoh plagiarisme, misalkan kita mengambil atau menyalin tulisan dari internet dan mengakuinya sebagai karya sendiri ataupun tidak mencantumkan sumbernya itu dari mana. Cara menghindari plagiarisme yaitu dengan cara memahami isi materinya, menulis menggunakan kata-kata sendiri, mencantumkan sumber kutipan, dan juga menulis daftar pustaka itu dengan benar. Oke, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangatlah penting, terutama dalam komunikasi akademik. Pemahaman tentang ragam bahasa, ejaan, kalimat efektif, paragraf, karya ilmiah, dan materi yang saya jelaskan tadi dapat membantu seseorang menghasilkan tulisan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.